berjumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Dan mudah-mudahan malam hari ini teman-teman semuanya penonton setia dari Banyuwangi Official sehat selalu. Dan Roy Suryo CS berteriak, rakyat Indonesia menolak. Guys, berdasarkan survei dari indikator, mayoritas rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Nah, kalian yang menonton konten ini, coba di komen. Kalian adalah pendukung ijazah Pak Jokowi asli atau pendukung Roy CS, teman-teman, anak-anak jenderal. Yang belum follow aku di follow dulu guys, pencet tanda plus ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Guys, survei indikator ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak mau diadu domba, ya. Rakyat Indonesia percaya terhadap pemimpinnya. Rakyat Indonesia percaya terhadap Pak Jokowi. Rakyat Indonesia selalu mendukung Pak Jokowi. Untuk itu guys, ya, survei ini membuktikan bahwa omongan Roy Suryo CS tidak didukung oleh rakyat kita, tidak didukung oleh rakyat Indonesia, teman-teman. Jadi jangan lupa dukung terus Bapak Jokowi kita dalam memenjarakan mereka itu, teman-teman. Gas! Bam bam bam! Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Seorang pengamat militer sedang bercerita, ya kan? Dia bilang, saya menyimak apa yang dikemukakan Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AHL tahun 69, saya masuk AHL tahun 65. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Maksudnya anak Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Miris dengan orang ini. Terus dia bilang, bagaimana saya mau mengangkat hormat sama wapres seperti itu. Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Katanya yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi, ya, kata dia menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat? Ntar dulu. Aduh pak, udah purnawirawan aja kau pun, ya kan, udah jadi rakyat biasa pun kau belagu. Apalagi dulu waktu kau masih berdinas. Gak usah sombong kali jadi manusia. Pangkat jabatan kau itu bukan bisa kau bawa sampai mati. Lagipun udah pensiun, udah tamat, udah jadi rakyat biasa kau. Jadi gak usah action kali. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalian ini, ya kan, para purnawirawan prajurit TNI, ya, yang harusnya memberi teladan dengan menghormati, ya, pilihan rakyat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden dan wakil presidennya. Bukan kalian yang milih, suka-suka kalian aja mau ganti-gantinya. Itu dipilih secara sah, yang harus dihormati sampai selesai masa jabatannya. Minta MPR, ya, kumpulan purnawirawan meminta MPR, ya kan, untuk mengganti wakil presiden. Gak usah kalian bawa seperti Orde Baru dulu, begitu gampangnya kalian menjatuhkan presiden. Ini sekarang ini, ya, presiden dan wakil presiden, rakyat Indonesia langsung yang memilihnya. Lebih dari 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Kau suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, itu harus kau terima. Udah
jadi rakyat biasa. Sombongnya minta ampun, mau ngatur-ngatur, tak suka sama wakil presiden, habis itu ganti. Macam kau yang milih. Aneh ini para orang-orang tua yang udah pensiun, udah jadi rakyat biasa, nggak sadar diri, seolah-olah merasa Indonesia ini kalian yang punya. Cukup Orde Baru aja, ya. Kalian minta MPR untuk mengganti presiden. Sekarang nggak bisa lagi, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Kenapa? Nggak ada jabatan lagi kalian, nggak ada lagi cuan. Makanya koar-koar terus, membenci Pak Jokowi, membenci wakil presiden. Walaupun Gibran itu ya bukan dari kalangan TNI, tapi Gibran itu ya rakyat Indonesia yang memilihnya. Kalian berani koar-koar cuma sama Gibran, sama Prabowo Subianto nggak berani kalian. Udahlah, istirahatlah kalian, ya. Udah selesai masa kalian, udah nggak ada lagi. Kalian pun bukan siapa-siapa lagi, cuma rakyat biasa, sama seperti kami. Gara-gara Pak Jokowi nih, keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya udah diteror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dokter Tifa ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ubek-ubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dimiliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tifa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Nih kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat yang mana? Rekan-rekan, ketemu lagi di Respon. Kita mau spill 2 isu yang viral. Tapi yang satu adalah di ujungnya sekarang karena sudah selesai, yaitu masalah ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Jadi setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah itu asli, ini sudah jelas bahwa penuduhan-penuduhan yang dilakukan gerombolan Roy Suryo itu tidak terbukti. Dan memang sejak awal kita sudah merasakan itu, karena tidak mungkin seorang Jokowi dengan akhlak yang begitu baik yang kita nilai, sementara mohon maaf Roy Suryo sendiri pun sekarang digelari sebagai Mr. Panci, itu kan karena pernah menjadi residivis karena kasus-kasus korupsi yang lalu. Sementara yang lebih menggelikan lagi adalah ada 3 sekarang itu yang sudah terbukti. Yang satu siapa kemarin pengacara yang sekarang sudah ditahan, ternyata ijazahnya sendiri yang palsu. Tifa juga begitu, karena ada penjelasan dari dari bekas universitas yang pernah disinggahinya. Jadi di dalam kita harus garis bawahi, disinggahi artinya mampir sebentar saja gitu, tidak pernah menulis skripsi dan sebagainya. Rismon juga begitu, karena setelah dicek ke Jepang ternyata namanya juga tidak ada, dan universitas itu tidak pernah merasa mengeluarkan ijazah S3-nya gitu ya. Ini kan sebenarnya gini, kalau kita lihat, tidak mengukur diri, menyerang orang dengan kebobrokan yang begitu tinggi dalam dirinya. Ini kalau kita lihat memang sakit sebenarnya orang-orang ini. Tidak introspeksi, tidak mengukur, terlalu overconfidence gitu. Boleh overconfidence atau boleh confidence, tapi kan harus ada takaran yang jelas gitu. Sementara ini kan tidak. Jadi kita tidak perlu komentari lagi, karena ini kita anggap orang-orang sakit.
Semoga kita tidak ketemu lagi orang-orang sakit seperti ini. Sekarang kan katanya mau ke Dewan PBB segala macam itu. Jadi ini memang Indonesia ini unik memang ya. Jadi satu-satunya negara di dunia dan baru terjadi di sekian ratus tahun atau ribu tahun seorang bekas presiden ditanyain ijazahnya dituduh palsu. Itu baru Indonesia. Ini kalau kita kemarin amati ya memang ada framing yang memang tujuannya adalah menjatuhkan marwah Jokowi gitu. Cuma karena apa ya? Tidak bisa karena tidak ada celah gitu karena. Jadi bukan sempurna Pak Jokowi itu, tapi orangnya begitu rapi. Ya, sejak awal dituduh anak PKI ya dia diam, anak Cina dia diam, bukan Islam bukan diam dan sebagainya. Nah, ini harusnya case close, kita serahkan kelanjutannya apakah Bareskrim terus menyelesaikan ini dengan konsekuensi yang harus mereka terima. Ini luar biasa. Jadi buat kita sebagai pelajaran bagi orang-orang yang waras gitu. Tapi kalau orang yang membenci Jokowi, tapi terus mencari-cari, masih terus mencari-cari, itu pasti. Memang sangat tidak masuk akal apa yang mereka sampaikan di ruang-ruang publik. Mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu dan lembaga-lembaga menutupi kepalsuan itu. Mereka menganggap Pak Jokowi ini lebih powerful dari Bapak Soeharto. Sehingga Pak Jokowi selama 10 tahun ini bebas melakukan apa saja dan dilindungi oleh negara. Padahal kubu mereka itu ada di DPR. Mereka setiap hari mengintervensi DPR untuk menghalangi dan menjegal langkah-langkah Pak Jokowi. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan karena Pak Jokowinya seperti gambaran mereka penipu, pembohong, pelanggar konstitusi, penjahat lah gitu. Boleh dikatakan Pak Jokowi ini presiden yang telah menipu rakyat selama 10 tahun, begitulah kata mereka ya. Padahal teman-teman, yang terjadi sebenarnya adalah Pak Jokowi sesosok pemimpin Indonesia yang tidak disangka-sangka bisa begitu kuat, kekeh, keras kepala, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, tidak bisa dirayu, tidak bisa diajak kerjasama oleh mereka untuk merampok Indonesia. Coba lihat, yang namanya Blok Mahakam itu lebih puluhan tahun dikuasai oleh Perancis dan Jepang. 2015 sudah kita serahkan 100% ke Pertamina. Coba, Freeport lebih dari 40 tahun dikelola dan kita hanya dapat 9%. Kita diam saja. Sekarang kita sudah ambil mayoritas 51%. Antek asingnya yang mana? Pak Jokowi ini menurut mereka adalah orang yang pelongo-pelongo. Tapi mereka tidak menyangka orang yang mereka anggap pelongo-pelongo ini ternyata kecerdasannya melebihi profesor doktor yang ada di Indonesia. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton, ambil hikmahnya, sehat selalu, salam buat keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa kita dengarkan lagu YouTubers Nusantara. Terima kasih, thank you, bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas moto B kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya.
Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebat. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama Prabowo